bahwasanya mulai 1 November 2024 untuk pengurusan SIM baru maupun perpanjangan diwajibkan untuk melampirkan surat atau kartu keikutsertaan kesehatan nasional. Terkait persyaratan BPJS ini seperti apa sih dan berlaku mulai kapan? Untuk pengurusan SIM. Baik, bisa kami sampaikan berdasarkan peraturan polisi atau Perpol nomor 2 tahun 2023 terkait dengan penandaan dan penerbitan SIM pasal 9 okay, pasal 9 ayat 5 dan surat telegram Perlantas ST 2355 bulan 10 tanggal 24 Oktober 2024 bahwasanya mulai 1 November 2024 untuk pengurusan SIM baru maupun perpanjangan diwajibkan untuk melampirkan surat atau kartu keikutsertaan kesehatan nasional ya, berupa BPJS maupun kartu Indonesia Sehat. Artinya kalau tidak memiliki itu tidak bisa gitu atau bagaimana dan atau ada? Untuk sementara untuk mulai 1 November ini itu masih dalam tahap uji coba, dalam arti kami khususnya Satlantas Polrestabes Surabaya, Satpas Kolombo menganjurkan untuk bisa semuanya dipenuhi, jadi tidak hanya coba-coba tetapi kami berusaha untuk memastikan bisa semuanya terpenuhi. Jadi ada surat psikologi, ada surat kesehatan, dan ada melampirkan fotokopi ataupun kartu daripada BPJS yang aktif maupun yang sementara belum aktif, ya tetap kami akan terima, tapi nanti ke depan insya Allah untuk yang aktif yang bisa untuk melaksanakan pengurusan SIM. Tapi kalau nunggak itu nggak bisa Nanti mekanismenya akan dijelaskan oleh dari BPJS, dari Ibu Erlin, jadi monggo nanti bisa uji coba sampai berapa lama? Uji coba, maksudnya uji coba itu nanti akan terus berkesinambungan untuk selanjutnya bisa diaktifkan secara keseluruhan. Ini di Satpas saja atau di tempat-tempat di semua pengurusan, jadi di Satpas Kolombo maupun di Gere dan Simling. Bisa dijelaskan ini sebenarnya seperti apa sih Bu? Apa syarat detailnya, mekanismenya, artinya kalau ada tunggakan atau dan sebagainya, apa itu bisa atau bagaimana? Jadi kami jelaskan detailnya bahwa Perpol nomor 2 tahun 2023 ini adalah menindaklanjuti dari instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022. Jadi kenapa keluar instruksi Presiden? Karena negara merasa salah satu upaya untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia ini tercover dalam program jaminan kesehatan nasional. Oleh karena itu, Presiden mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2002 kepada 30 kementerian dan lembaga, salah satunya adalah Polri. Nah, Polri inilah kemudian menindaklanjuti dari instruksi Presiden tersebut dengan mengeluarkan Perpol nomor 2 tahun 2023 dengan mempersyaratkan kepesertaan JKN aktif dalam pengurusan SIM, gitu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sigit bahwa akan diberlakukan mulai pertanggal 1 November 2024, gitu ya. Nah, bagaimana, apakah kalau peserta menunggak seperti apa? Nah, kalau seandainya, jadi memang kami juga tidak ingin menyulitkan bagi masyarakat. Intinya memastikan bahwa seluruh masyarakat terdaftar dalam program JKN, gitu ya. Ketika masyarakat belum terdaftar dan ingin mengurus SIM, ya silahkan, kami sudah ada kanal untuk pendaftaran secara online, gitu ya. Tidak harus datang ke kantor BPJS Kesehatan, bisa menggunakan WA, ada namanya aplikasi kami, aplikasi Pandawa di nomor 08118
165 itu seperti mengetik WA seperti biasa gitu ya. Nanti di situ akan keluar virtual account. Nah, virtual account itulah yang bisa digunakan untuk sebagai salah satu kelengkapan persyaratan pengurusan SIM. Jadi tidak harus langsung kemudian aktif, karena kalau peserta mandiri baru pertama kali mendaftar mereka akan kena tenggang waktu 14 hari ya. 14 hari baru bisa membayar iuran pertama, baru kepesertaannya aktif. Tidak harus menunggu sampai 14 hari, tetapi cukup sampai muncul virtual account. Nah, virtual account itu bisa menjadi prasyarat gitu ya. Bisa juga menggunakan aplikasi mobile JKN. Kalau punya HP Android bisa daftar lewat Play Store-nya, atau iOS itu bisa pakai App Store Mobile JKN. Nah, nanti dari situ juga bisa melakukan pendaftaran. Sampai juga keluar virtual account-nya dicetak, nanti jadi salah satu bukti persyarat itu juga bisa. Kemudian bagaimana kalau yang sudah terdaftar tetapi masih punya tunggakan? Jadi kalau misalkan tunggakannya nggak terlalu banyak, misalkan hanya 1, 2, 3 bulan gitu ya, 300.000 yang kelas 2, 3 bulan berarti 300.000 bisa langsung dilunasi, silahkan langsung dilunasi. Bukti pelunasannya bisa disertakan untuk apa istilahnya sebagai persyarat pengurusan SIM, atau bisa melihat di mobile JKN. Jadi kalau misalkan sudah aktif gitu ya, nah nanti akan tertulis di mobile JKN Hermina Agustin aktif gitu ya. Nah ini bisa ditunjukkan, bisa dicetak juga ditunjukkan gitu ya. Verifikasi dulu ya di sini ya. Kalau verifikasi dulu di sini. Iya, nanti Artinya kalau menunggak tidak bisa gitu Ibu. Nah, kalau menunggak gitu ya, belum bisa melunasi keseluruhan tunggakannya, itu bisa dibuka dengan aplikasi Rehab namanya. Di sini ada aplikasi Rehab. Nah, nanti mendaftar. Bukti daftarnya di aplikasi Rehab inilah yang jadi bukti persyarat untuk, jadi tidak harus melunasi. Misalkan kalau saya sudah 3 tahun menunggak, berarti 3 tahun, kalau 35.000 berarti kan hampir sekian juta gitu ya. Nah, tidak harus dilunasi seluruhnya baru nanti bisa ngurus SIM, tidak, tapi bisa dengan cara mencicil dengan daftar di aplikasi Rehab yang ada di mobile JKN. Nanti bukti pendaftarannya inilah yang bisa disodorkan untuk sebagai prasyarat pengurusan SIM. Bu, kalau data warga Surabaya yang belum terdaftar JKN berapa orang, Bu? Kalau ada, Bu? Kalau di data kami ini memang Dukcapil sudah hampir 100% ya Mas, 99,9 sekian, mungkin sekitar 1.000 atau 2.000 lah masyarakat yang belum terdaftar gitu. Jadi tinggal tapi memang untuk keaktifannya itu ada 20% penduduk. Jadi sekitar kalau sekarang 3 juta sekitar ada 500-an ribu ya. 500.000 peserta ini dalam kondisi yang mereka sudah terdaftar tetapi kartunya tidak aktif gitu. Nah ini yang agar aktif sehingga nanti ketika membutuhkan pelayanan JKN masyarakat tidak mengalami kesulitan ya harus aktif. Caranya dengan didorong kami dibantu oleh lembaga kepolisian dengan cara mempersyaratkan dalam persyaratan pengurusan SIM. Boleh saya tambahkan sedikit? Boleh, Bu. Ya. Jadi bagi masyarakat yang mau melakukan pengurusan SIM, jangan terbebani oleh pengurusan SIM harus ada melampirkan ini ya. Jadi umumnya masyarakat belum tahu saya ini terdaftar apa belum, saya ini punya apa tidak, atau kartu saya hilang. Jangan terbebani itu. Jadi nanti setiap pengurusan SIM di Satpas maupun di corner-corner di Simlink akan ada petugas dari BPJS dan ada dari kepolisian yang mana akan mengecek ya setiap pemohon itu. Kalau umumnya belum bisa melampirkan ya akan kami cek, oh ini nanti dengan NIK dengan nama A si B itu sudah punya apa belum. Kalau sudah ada akan kami printkan untuk bisa dilampirkan, kalau belum ada akan kami bantu untuk pendaftaran. Jadi di sini langsung
bisa dibantu untuk pendaftaran dan cetak untuk kelengkapan SIM-nya tersebut. Apakah ada petugas dari BPJS sendiri? Ada, nanti ada dari BPJS, dari operator BPJS dan operator dari kepolisian. Oh ya, Oke. 0812 302 8643. Iya, bisa. Iya.